Ini adalah Menteri Dalam Negeri kita, Tony Burke. Dia punya ide-idenya sendiri hanya supaya dia bisa menang 1 periode lagi. Hanya supaya dia tidak didepak oleh konstituen Muslimnya. Dia sedang menyenangkan mereka dan menghancurkan masa depan Australia. Dengarkan dia hanya untuk menyenangkan mereka. Lihat apa yang dia katakan. Konsep imigrasi adalah orang-orang yang datang ke Australia ingin menjadi bagian dari Australia. Saya benar-benar benci pria ini. Lihat senyum sinis di wajahnya itu. Sungguh individu yang menyedihkan. Konsep imigrasi adalah orang-orang yang datang ke Australia ingin menjadi bagian dari Australia. Itulah yang diinginkan orang-orang. Dan saya tidak pernah menerima kata asimilasi. Saya tidak ingin orang-orang kehilangan jati diri mereka. Kata integrasi telah digunakan sebagai bagian dari dialog multikultural selama waktu yang sangat lama. Dan memang seperti itulah, kita ingin orang-orang diterima apa adanya. Saya tidak pernah setuju dengan konsep melting pot di mana seluruh identitasmu seolah-olah harus dilebur. Jadi kalau kamu seorang Muslim, kamu pasti percaya pada mutilasi genital perempuan. Jika kamu percaya pada penyembelihan halal, pada penyembelihan hewan yang manusiawi, jika kamu percaya memperlakukan perempuan sebagai warga kelas 2, jika kamu percaya membenci orang kafir, itu adalah bagian dari ideologi kamu. Jika itu adalah identitasmu, maka tidak masalah. Kamu tidak perlu berubah karena dia membenci gagasan tentang peleburan budaya, di mana identitas orang-orang larut dan mereka menjadi orang Australia. Asimilasi. Itulah arti dari asimilasi. Dia membenci itu. Jadi itulah sebabnya kita punya teroris di Sydney. Ingat teroris Pantai Bondi pada bulan Disember tahun lalu. Dia berasal dari daerah pemilihannya. Jadi dia bilang, tidak, kamu tidak perlu berubah. Tetaplah jadi dirimu sendiri. Jadi lihat apa yang baru saja terjadi. Lihat ini. Di luar rumah sakit, lihat mereka. Sekelompok besar pria Muslim saling menyerang satu sama lain. Apa sebenarnya yang Sedang terjadi di sini? Kami baru saja dikirimi sebuah video yang mengkhawatirkan. ini direkam kemarin di luar rumah sakit St. George. Kejadian ini terjadi tepat di depan pintu masuk ruang gawat darurat. Dan tampaknya ada perkelahian yang terjadi antara 2 orang. Tapi jika Anda menghitung semua orang yang terlibat, ada lebih dari 20 orang yang terlibat dalam pertengkaran antara 2 orang yang saling beradu argumen dan berteriak satu sama lain, sementara yang lain mencoba menahan mereka dan mencegah mereka saling memukul. Dan ini terjadi tepat di luar instalasi gawat darurat di Rumah Sakit St. George, di mana pasien keluar masuk bersama anggota keluarga yang sakit. Kami diberitahu oleh polisi New South Wales bahwa mereka percaya seseorang telah meninggal dunia karena masalah medis. Dan kemudian, cara berduka yang aneh. Seseorang baru saja meninggal, jadi mereka berpikir, oke, mari kita saling serang saja, mari kita saling pukul. Terjadi keributan yang pecah. Memang tidak ada pukulan yang dilayangkan, tapi pasti menakutkan bagi siapapun yang terlibat. Menteri Kesehatan New South Wales, Ryan Park. Saya sangat marah tentang ini. Saya sudah melihat videonya beberapa kali sekarang. Saya sangat-sangat kecewa. Instalasi gawat darurat adalah tempat yang sangat penuh tekanan. Orang-orang sering datang ke sana pada hari terburuk dalam hidup mereka. Mereka tidak perlu melihat perilaku seperti preman di luar ruang gawat darurat. Dan kami berharap serta mengharapkan agar polisi New South Wales menangkap orang-orang ini dan menjerat mereka dengan tuduhan terkait insiden ini. Izinkan saya menunjukkan satu lagi cuplikan heboh dari awal tahun ini, dari bulan Maret. Kami menerima kamu apa adanya. Kamu tidak harus kehilangan identitasmu jika kamu adalah seorang barbar primitif suku kuno yang terbelakang. Tidak masalah, Australia menyambutmu. Selamat malam. 3 orang dirawat di rumah sakit, 1 diantaranya mengalami luka tusuk setelah sebuah acara keluarga berubah menjadi keributan di Maryland. Acara itu seharusnya menjadi perayaan akhir Ramadan, namun pertengkaran soal makanan memicu perkelahian besar. Bertengkar karena makanan. Dari kumpul keluarga menjadi perkelahian gara-gara makanan yang nyaris fatal. Setidaknya 1 pria ditusuk, 2 lainnya terluka parah. Mana shawarma saya? Maaf, adik saya yang makan. Pum, tusuk dia. Saya rasa saya melihat sekitar 20 pria saling baku hantam. Kolai shawarma. Para saksi mengatakan perkelahian itu memicu. Hei Habibi, di mana shawarma saya? Tamu tak diundang dari dekat situ berkumpul di rumah Mark Street di Maryland. Beberapa di antaranya bersenjata. Tapi saya memang melihat beberapa batang logam, mungkin palu.
3 orang dibawa ke rumah sakit. 1 pria mengalami beberapa luka tusuk di bagian punggung. 2 korban dikirim ke Westmead, 1 lagi ke Blacktown. Pemilik rumah tidak bisa berbicara di depan kamera. Siapa yang datang ke sini dan siapa? Saya tidak bisa bahasa Inggris, tolong. Polisi menutup jalan. Tim forensik juga tidak bisa bahasa Inggris. Tolong. Fatma, siapkan shawarmanya. Tidak bisa bahasa Inggris. Atau ke lokasi kejadian. Petugas menganggap situasi ini sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Dipahami bahwa kelompok tersebut sedang merayakan Idul Fitri, akhir dari Ramadan, yang merupakan waktu untuk beramal dan kebersamaan. Kebersamaan dengan keluarga yang berkunjung dan berbagi makanan. Sebuah kumpul keluarga yang bagi sebagian orang akan berakhir di pengadilan. Kalian orang kulit putih. Apa yang sudah kalian lakukan terhadap negara-negara indah kalian? Siapa yang sudah kalian datangkan? Apa yang sudah kalian lakukan? Apa yang sudah kalian lakukan? Tepat di belakang saya malam ini masih menjadi tempat kejadian perkara. Dan baru saja beberapa saat yang lalu kami melihat polisi mengambil yang tampaknya adalah gagang sapu dan sebuah senter, lalu membawanya pergi dalam kantong barang bukti. Sekarang petugas mengatakan bahwa ada hingga 25 orang yang terlibat dalam perkelahian ini. Tetapi mereka semua saling mengenal. Dan beberapa dari mereka malam ini sedang membantu penyelidikan. Ramah keluarga. Oke. Inilah yang sedang diimpor. Budaya asing yang bermusuhan. Tidak ada hubungannya dengan cara hidup Australia. Dan ini, sekarang kamu tahu kenapa aku benci orang ini. Orang ini. Sebenci-bencinya aku padanya pun rasanya belum cukup. Aku benci dia. Aku bahkan lebih benci dia daripada Albanese sebenarnya. Sombong sekali. Lihat saja wajahnya itu. Iya. Lihat dia. Dia baru saja memberikan pidato menyedihkan lagi di parlemen. Dengarkan dia. Dengarkan dia. Tony Burke. Dia membanggakan jalanan yang mulai ramai di Sydney, di Leichhardt, di daerah pemilihannya. Lebih banyak pejuang ISIS yang keluar dari Lakemba dan Bankstown daripada dokter dan insinyur. Dan lihat apa yang dia katakan tentang itu. Itu benar-benar wilayah yang tidak aman untuk dimasuki. Di daerah pemilihan saya, jalan-jalan menjadi hidup, terutama di Leichhardt setelah senja ketika doa malam selesai. Betapa tak tahu malunya makhluk itu, Tony Burke. Hanya supaya kamu bisa mendapatkan beberapa suara. Dan kamu benar-benar idiot. Apa kamu tidak belajar apa-apa dari pengalaman Inggris? Lihat bagaimana mereka menyingkirkan Partai Buruh Inggris. Kamu lihat itu. Begitu mereka punya cukup banyak orang untuk mendukung kandidat mereka sendiri, bahkan sebagai independen, mereka akan melakukannya. Dan kamu, ya, apa yang akan kamu menangkan? 3 tahun lagi? Mungkin 6 tahun paling lama? Dasar bajingan rendahan yang menyedihkan. Keluarga dan komunitas berkumpul di Jalan Houghton, Leichhardt, dan orang-orang datang dari seluruh Sydney, larut malam dan kapan saja di malam hari. Lihat ekspresi sombong itu. Dia sebenarnya penuh harapan. Dia membanggakan hal itu. Lihat wajahnya. Di seluruh Sydney, larut malam dan kapan saja di malam hari untuk melihat di daerah pemilihan saya. Apakah Anda ingin melihat daerah pemilihannya? Biar saya tunjukkan seperti apa sebenarnya daerah pemilihannya. Jadi, lihatlah ini. Ini Lakemba. Ini adalah daerah pemilihannya yang dia banggakan. Lihatlah ini. Saya khawatir Anda mungkin akan memicu gangguan ketertiban umum dalam waktu dekat di sana. Jadi saya meminta Anda untuk tidak hadir. Kenapa saya bisa menyebabkan gangguan ketertiban umum? Karena di sana sangat kental dengan nuansa agama. Mereka sangat religius di sana. Dan kamu seorang wanita pirang. Kamu mengenakan pakaian yang tidak sepenuhnya tertutup. Jadi kamu tahu, itu mungkin membangkitkan gairah beberapa konstituen Tony Burke. Jadi Lawrence Southern itu namanya. Jadi kamu tidak bisa pergi ke sana, tahu? Jadi, Apakah saya yang menyebabkan gangguan ketertiban umum atau orang-orang di sana? Ya, kehadiranmu saja. kamu, wanita, sekedar bernapas pun akan memicu gangguan ketertiban umum. Kehadiranmu, lihat itu. Ini terjadi hampir 10 tahun yang lalu, teman-teman. Aku ingat banyak bersuara soal itu. Tapi kamu tahu, ya tidak ada yang terjadi. Inilah yang terjadi. Kalau diberi sedikit, mereka akan minta lebih banyak. Itu membuat mereka menjadi Kamu tahu. bersikap menyinggung. Ya, kamu tahu, keberadaanmu saja akan dianggap menyinggung. Ya, kamu akan ada di sana, itu akan menyinggung mereka. Jadi kalau kamu pergi ke sana seperti itu dan mereka melakukan sesuatu, ya begitu.
Saya tidak mau bertanggung jawab atas itu. Ini Australia. Kamu seharusnya menegakkan hukum Australia. Kamu seharusnya membela nilai-nilai Australia. Tapi kamu lihat bagaimana orang-orang ini telah mengkhianati Australia demi kelompok kecil itu. Muslim itu hanya sekitar 2%. Saya rasa angkanya akan naik di sensus berikutnya, yang mungkin akan dilakukan bulan depan atau mungkin akhir bulan ini. Bayangkan apa yang akan terjadi. Kamu tidak perlu membayangkan, cukup lihat Britania Raya. Saya biasanya tidak menggunakan istilah pengkhianat, tapi orang-orang ini bahkan bukan pengkhianat, karena pengkhianat bisa saja karena ideologi. Orang-orang ini bahkan bukan ideolog. Tony Burke hanya khawatir tentang 3 tahun ke depan. Itu saja. Dia ingin mereka memilihnya. Itu sebabnya dia menjilat mereka. Percaya nggak sih? Menyedihkan sekali ya. Inilah alasan kenapa aku benci politik, teman-teman. Aku benci politik.